Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat kembali bertemu pada pembelajaran IPS hari ini. Materi pelajaran IPS hari ini kita akan membahas mengenai usaha pelestarian sumber daya alam. Materinya kelas 4 MI Muhammadiyah Klopogodo. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai sumber daya alam, tentang jenis dan juga pemanfaatannya ya. Nah, di sini Ustazah akan mengingatkan kembali pengertian tentang sumber daya alam. Untuk kalian yang masih ingat, coba jelaskan apa itu sumber daya alam. Kalian bisa jelaskan kepada orang tua kalian, supaya orang tua kalian juga tahu, ya. Ustazah akan menjelaskan lagi di sini, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, kebutuhan hidup manusia juga banyak, karena setiap hari kita akan menggunakan sumber daya alam. Selanjutnya, tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam di kota dan di desa berbeda. Di kota, sumber daya alam diolah secara modern, sedangkan di desa masih diolah secara tradisional. Namun, semua sumber daya alam dimanfaatkan dan digunakan secara bersama-sama. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, penghematan bahan bakar minyak atau disingkat dengan BBM dan listrik. Bensin, solar, dan aftur merupakan contoh bahan bakar minyak. BBM atau bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, BBM jika digunakan secara terus-menerus maka akan habis. Hal ini terjadi apabila penggunaannya tidak dilakukan secara bijak atau dilakukan dengan pemborosan. BBM sangat berperan penting pada era modern ini sebagai sumber energi setiap hari, khususnya untuk kendaraan bermotor. Contohnya penggunaan sepeda motor. Berikut ini beberapa cara menghemat BBM pada penggunaan kendaraan bermotor. A. Melakukan perawatan mesin secara berkala. B. Selalu memeriksa kondisi sistem pembakaran pada sepeda motor. C. Selalu memperhatikan tekanan udara pada ban. D. Mengatur berat badan yang dibawa dengan sepeda motor agar tidak melebihi berat maksimalnya. E. Melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor sesuai kebutuhan atau kepentingan. Selanjutnya, cara menghemat listrik, yaitu yang A. Mematikan lampu jika siang hari atau ketika tidak digunakan lagi. Yang B. Mencabut saklar ketika tidak digunakan. Yang C. Menggunakan lampu LED. Yang D.
gunakan barang elektronik yang hemat listrik. Dan yang E, memanfaatkan ventilasi udara yang ada di ruangan rumah. Usaha pelestarian sumber daya alam yang kedua yaitu memanfaatkan energi lainnya sebagai pengganti minyak bumi dan batu bara. Contohnya penggunaan energi matahari. Kemudian penggunaan energi angin dan penggunaan energi air. Usaha pelestarian yang ketiga yaitu melakukan daur ulang terhadap barang bekas. Contohnya, barang-barang bekas dari botol dapat kita daur ulang menjadi mobil-mobilan ataupun untuk tempat pot tanaman hias. Di sini ada botol-botol bekas dari Coca-Cola, kemudian botol dari Sprite atau mungkin bisa dari botol Aqua. Sedangkan yang untuk mobil-mobilan kalian bisa gunakan dari botol bekas oli ataupun cairan pembersih lantai ataupun kamar mandi ya. Usaha pelestarian yang keempat yaitu penanaman kembali hutan yang gundul atau disebut reboisasi. Ya, kalian bisa lihat gambar di bawah ini ya. Itu ada kelompok masyarakat melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, yang kebanyakan pohon-pohonnya sudah ditebangi atau mengalami kebakaran. Jadi kemudian masyarakat melakukan reboisasi. Usaha pelestarian yang kelima yaitu tidak menebang pohon secara sembarangan atau melakukan tebang pilih. Tebang pilih di sini artinya penebangan secara selektif atau terpilih bagi pohon-pohon yang memenuhi syarat untuk ditebang. Pohon yang ditebang biasanya adalah pohon yang sudah tua umurnya. Setelah menebang, kemudian ditanami kembali. Usaha pelestarian yang keenam yaitu tidak berburu hewan secara liar, terutama hewan-hewan yang dilindungi undang-undang. Ya, di Indonesia sendiri juga banyak hewan-hewan yang dilindungi. Jadi pemerintah membuat undang-undang tentang perburuan hewan secara liar. Bagi siapa saja orang yang melakukan perburuan hewan secara liar, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang ketujuh yaitu menangkap ikan menggunakan kail. Nah, di sini kita itu dilarang untuk menangkap ikan atau jangan menggunakan racun dan bahan peledak karena dapat merusak lingkungan bawah air atau akan merusak ekosistem air dan ikan. Jadi kita seharusnya jika ingin menangkap ikan itu menggunakan kail atau jala yang tidak membahayakan lingkungan bawah air. Usaha pelestarian yang ke-8 yaitu tidak membuang sampah di sungai dan aliran air lainnya. Ya, karena pemerintah juga sudah memberi aturan ya bahwa ketika kita membuang sampah harus pada tempatnya dan sangat dilarang untuk membuang sampah di sungai. Akibatnya nanti akan terjadi kerusakan pada sungai atau alirannya. Dan sungai juga akan menjadi kotor dan baunya juga tidak sedap. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik seharusnya membuang sampah itu pada tempat sampah. Kemudian usaha pelestarian yang ke-9 atau yang terakhir yaitu tidak menambang pasir secara sembarangan. Ya, di sini penggalian pasir secara sembarangan dapat berakibat pada terjadinya erosi dan longsor, ya. Jadi untuk penambang pasir seharusnya melakukan
penambangan pasir itu secara resmi atau sesuai undang-undang dari pemerintah yang berlaku. Ya, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Sehat selalu ya untuk anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah selalu melindungimu. Sekian dari Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.